Istihdad itu apa? Yaitu dia memotong bulu kemaluan, ya, memotong bulu kemaluan. Nama istihdad itu rambut yang dia tumbuh di sekitar kemaluan. Ya, maka ini namanya apa? Istihdad. Maka ini juga termasuk perkara ya, yang disunnahkan untuk dipotong ya bulu kemaluannya. Ima dengan apa? Dengan gunting atau dengan apa? Dengan ya, yang semisalnya lah, silet dan lain sebagainya. Intinya apa? Dipotong. Nah, kemudian pula yang telah kita bahas pula yaitu adalah al-khitan, ya, al-khitan atau sunat, ya. Jadi yang namanya khitan ini itu izalatu ya zildati allati tughatu al-hasyafah. Jadi yang namanya khitan itu ya menghilangkan kulit yang ada di kulub, ya. Jadi kulubnya itu apa? Dihilangkan, ya. Nah, sampai apa? Tabruzul hasyafah, sampai nampak ya kepala dari zakarnya, ya. Itu jadi ada kulit yang menutupi kepala zakarnya, itu yang dihilangkan. Nah, adapun perempuan dia adalah apa? Ya daging yang sedikit saja, dagingnya sedikit saja, maka itu yang dihilangkan, ya, yang dihilangkan. Maka juga kemarin kita sebutkan bahwasanya di sini ya disebutkan oleh para penulis bahwasanya yang namanya khitan ini wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, ya, sunnah bagi perempuan, meskipun kami condong bahwasanya ya wajib pula untuk perempuan. Jadi untuk perempuan itu wajib juga, tapi pendapat mereka di sini mengatakan bahwasanya khitan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Kemudian juga kemarin kita sebutkan juga yang ketiga adalah qasus syarib, ya, qasu syarib yaitu apa? Memotong atau memendekkan kumis. Ya, ini termasuk dari apa? Salah satu sunnah fitrah pula. Ya, jangan dipanjangkan, ya, jangan dipanjangkan. Karena di sana ya berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juzus syarib ya wa arkhul liha, ya, khaliful majus, ya. Maka potonglah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Nam wa khaliful majusi, itu untuk menyelisihi orang-orang majusi, ya, untuk menyelisihi orang-orang majusi. Kemudian kita lanjutkan yaitu taklimul adhafir, ya. Pembahasan yang berikutnya dari sunnah fitrah juga, ya, yaitu taklimul adhafir. Apa itu? Yaitu memotong kuku, ya, memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tatruk hatta tatulu, ya. Jadi yang namanya taklimul adhafir itu memotong kuku, yaitu memendekkannya dengan tidak membiarkannya panjang. Ya, jangan sampai kuku itu dibiarkan panjang. Ya. Wa taklimu ya yujammiluha, maka ya di dalam memotong kuku ini, ya, fungsi dari memendekkan kuku ini adalah agar menjadikannya indah. Ya. Ada unsur keindahan, ada unsur kebaikan di dalam memotong kuku ini. Yani menjadi apa? Menjadi indah dan menjadi bagus. Nah, menjadi bagus. Wa yazirul awsah al mutarakkimata tahtaha, dan telah ya serta membersihkan kotoran, ya, serta membersihkan kotoran yang mungkin ya sudah bertumpuk di bawah kuku tersebut, ya. Jadi selain dia buat apa? Menambah keindahan, juga untuk apa? Membersihkan kotoran yang ada di mana? Di bawah kuku yang mungkin menjadi sarang penyakit dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Wa qad khalafa hadhihi al-fitrah nabawiyyah ba'dul muslimina fasaru yutiluna adhafirahum, ya, dan telah ada ya orang-orang yang mereka menyelisih fitrah yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka apa? Memanjangkan kuku-kuku mereka. Ini malah menyelisihi, ya, di mana Nabi ini memerintahkan kita apa? Untuk dipotong, tapi sebagian kaum muslimin ya malah ada yang dia memanjangkan kuku-kuku mereka. Ya, mereka panjangkan kuku mereka. Au awafir isba'i muayyan min aidihim, ya, atau mereka hanya memanjangkan ya kuku sebagian jari saja,
ya hanya bagian tertentu dari jari, bisa ibu jari kan, bisa apa kelingking dan lain sebagainya lah. Nah, maka ya ada orang yang demikian, dia memanjangkan apa? Semua kukunya atau hanya sebagian saja. Ya misalnya bagian kelingkingnya saja canggai biar terlihat indah aja orang bahari kan, biar bagus. Nanti rawat, ya mereka rawat dan lain sebagainya ya. Nah, ini ya termasuk, maka kullu dzalika min tazyinis syayatin, min tazyinis syayatin wa taqlidil li'a'daillah. Nah, maka tidaklah perkara ini dilakukan kecuali di sana syaitan menghias-hiasinya. Ya, jadi syaitan menghias-hiasinya biar terlihat indah. Ya, biar terlihat indah. Nah, dan juga di situ selain apa syaitan menghias-hiasinya supaya terlihat indah, maka di situ juga ada unsur untuk mengikuti kebiasaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan barakallahu fikum, ya. Coba kalau lihat orang itu kan, oh kukunya panjang tuh dia bangga, bagus sekali kan. Maka di sini apa ada? Ya bentuk. Ya, syaitan itu membuat indah satu perkara ya yang secara fitrah manusia ini nih kada bagus, kuku panjang tuh jelek. Ya, tapi diubah oleh syaitan. Ya, ada pintu syaitan untuk apa? Ya memasuki supaya mereka melihat perkara yang jelek ini menjadi apa? Menjadi indah. Selain itu pula ternyata di sana ada upaya atau ada unsur yang menyamai dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan barakallahu fikum, kuku ini adalah anggota tubuh ya yang dianjurkan untuk dipotong. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Dan yang lebih ironisnya lagi, ya malah ada acara ya acaranya apa? Nah, ya membuat rekor ya paling panjang kukunya ya. Rekornya paling panjang kukunya, paling panjang rambutnya diukur, dapat masuk muri dan lain sebagainya, Allah musta'an. Ya, ini udah ya sesuatu yang berseberangan dengan akal sehat. Ya, berseberangan dengan apa? Dengan akal sehat. Karena akal sehat manusia itu yang menuntut manusia untuk memotong kukunya. Maka inilah fitrahnya, ya fitrahnya manusia. Nah, bukan apa untuk dipanjangkan. Ya, dan ditambah lagi ternyata di dalam memanjangkan kuku ini ada peluang syaitan ya untuk menjadikan hal yang buruk menjadi indah, dan ini adalah pintu syaitan untuk menjerumuskan manusia dan menyengsarakan manusia. Jadi syaitan itu apa? Membuat yang tadinya sesuatu itu jelek menurut akal sehat, ya dia buat menjadi indah. Ya, sehingga terkadang ya kan orang yang ya jenggotnya tumbuh itu kata mereka jorok. Tapi kata mereka apa? Orang yang bersih jenggot, oh ini keren, mantap, ya gagah dari mananya, ya kan? Nah, kada kelihatan lakinya. Kalau ini kan laki banget gitu kan? Ya. Nah, gak kelihatan. Nah, padahal itulah upaya syaitan, ya, untuk menjadikan sesuatu yang buruk itu menjadi indah, ya. Dan ini adalah pintu terbesar bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka ini apa yang harus kita waspadai. Ditambah lagi kan, ya wah ini waswasnya apa? Kalau panjang jenggot nang kayak teroris. Nah, ini bahaya sekali ya, statement-statement yang seperti ini ya. Nah, dan juga di sana ada unsur untuk meniru-niru musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti. Bahkan juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Ya, bagian dari mereka. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ya, bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu akan mengikuti jalannya atau jejaknya orang-orang sebelum kalian itu apa? Sejengkal demi sejengkal, dira'an wa dhira', ya, satu jengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalian mereka itu masuk ke lubang dob, ya, yaitu dob itu apa? Biawak, kadal padang pasir.
Ya, sampai kata Nabi, kalian mereka masuk ke lubang bot, kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Ya, maka para sahabat bertanya, apakah mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manhum, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, jadi di dalam banyak kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, maka kita dituntut, ya, kita dituntut untuk menyelisihi mereka. Termasuk juga dalam masalah, ya, masalah kuku, masalah kumis dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, ya, dari sunnah fitrah ini, yaitu adalah natful ibad, ya, yaitu apa? Natful ibad, menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh di ketiak. Ya, ya, menghilangkan apa? Rambut atau bulu yang tumbuh di ketiak. Oh, perhatikan ya kan, orang wah ini bangga ketiaknya berbulu, ya, ditampai-tampaikan, nah ketiak ulun panjang bulunya, padahal menarigat, ya. Tapi kenapa dibikin indah oleh syaitan? Oh, keren nih, bagus ya, berbulu dan lain sebagainya. Ya, subhanallah. Nah, ya ini ya perlu diperhatikan yang seperti ini, ya. Nah, maka di sini apa? Yaitu fayusan, maka disunnahkan izal hada sya'ri ya bin natfi au halqi au ghairihima. Maka disunnahkan, ya, mencabut, ya. Cara menghilangkan bulu ketiak ini imma dengan mencabutnya kalau tahan, ya, kalau mampu, atau boleh juga mencukurnya, atau selain dari keduanya. Namun sanggup tadi, ya, maharitnya cabut. Tapi kalau udah menjadi kebiasaan itu aja apa? Udah biasa, ya, sakit-sakit nyaman mungkin gitu kan. Ya, tapi udah biasa. Nah, ada dua cara. Kalau bisa dengan apa? Dicabut. Yang pertama dicabut, kemudian yang kedua bisa dicukur, atau dengan yang selain keduanya, misal pakai apa? Bahan kimia misalkan kan. Nah, tapi itu pakai perontok, ya. Kalau kada tumbuh lagi, kita kada dapat lagi sunnahnya, ya kan? Kada dapat lagi sunnahnya. Maka ini merupakan sunnah fitrah, kita mengulang pahala ini. Setiap panjang cabut tidak dapat pahalanya kan. Namun pakai nang paribasnya perontok, ada sing tumbuh-tumbuh lagi, kada dapat kita pahalanya lagi kan. Nah, biarlah sakit-sakit sedikit kan, tapi dapat pahalanya lah. Nah, ini diantaranya. Kemudian lima fi izalatihi minan nadhafah, ya, wa qatur rawaih al-karihah allati tatajamma'a ma'a wujudi hada sya'r, ya. Karena di dalam menghilangkan bulu ketiak ini, ya, ada kebersihan, ya, ada kebersihan, dan juga agar menghilangkan bau yang tidak sedap dari badan, ya. Jadi yang mana itu semuanya kotoran-kotoran itu apa? Sudah ngalih dibersihkan di situ kan. Bulunya kawa panjangan. Nang kayak apa membari biar reksona hibak juga. Amun bulunya nang kawa panjangan kada sampai masuk juga dalam sana. Ya, jadi harus dibersihkan, ya. Nah, jadi mun bulunya kelabatan ngalih membersihkannya, ya. Nang ada timbul baunya, nang ada pinyaman keluar, ya. Pas Allahu Akbar nang bau sini keluar, keluar, apalagi limbah bepaluhan main pula kan. Tambah jadi. Nah, ya. Maka ini kata mereka, ya, fahadha huwa dinul hanif, maka ini adalah agama kita yang lurus, ya, agama kita yang lurus. Amarna bihadhihi khisal lima fiha minat tajammul wa tathhir wa nadhafah, ya. Inilah agama kita yang lurus, ikhwah, ya. Bahwasanya apa? Kita diperintah di dalam agama ini, kita diperintah untuk menghilangkannya. Kenapa? Karena di sana ada bentuk dari berhias diri, ya, dan juga, ya, membersihkan diri. Nah, maka hendaknya pula seorang muslim itu selalu berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang terbaik. Nah, jangan bebarang awak berbau kena. Ya, mungkin kalau kita mungkin kada kerasa, kalau kawan nang higa merasa, ya, amun nang bisi awaknya apa ada, ya. Limbah bepaluhan masuk ke masjid, kada tahu kisahnya, ya, anggar sholat ya kawan nang dihiga maharit. Ya, maka ini, ya, bentuk dari perhatian Islam itu kepada kita. Luar biasa sekali. Nah, dan tambah lagi di sini juga amarna bihadil khisal ma fihi min at-tajammul wa tathhir wa nadhafah, ya, wa nadhafah. Ya, selain untuk berpenampilan yang baik, dia juga diminta untuk menjauhkan dirinya dari yang mengikuti kebiasaan orang-orang, ya, orang-orang kufar juga, ya.
Ini bentuknya juga kita ya untuk menjauhi orang-orang kufar ya, dan dia juga diminta untuk bangga terhadap agamanya ya, dia bangga terhadap agamanya. Kenapa? Karena agama kita ini mengajarkan kebersihan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya ya. Ya, tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Hatta dalam masalah buang hajat saja agama kita ini mengurusinya ya, perkara yang ringan sekalipun ya telah ada di dalam syariat kita. Maka kita harus bangga dengan agama kita ini. Nah, kita harus bangga ya, muti'an li rabbih ya, muttabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa ya taat kepada Rabbnya dan juga senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitrah yang kita sebutkan tadi ini. Jadi ada 5 dari apa? Fitrah yang kita bahas. Yang pertama tadi apa? Istihdad ya, itu apa? Mencukur atau memotong bulu kemaluannya, kemudian berkhitan. Dan khitan ini tadi apa? Hukumnya ya wajib bagi laki-laki. Kalau di kitab ini sunnah bagi perempuan, meskipun kami condong pendapat yang wajib pula untuk perempuan. Nah, kemudian yang ketiga kita apa? Memotong kumis ya, memotong kumis ini yang lebih afdal dengan memotongnya, bukan dengan apa? Mencukurnya ya, dengan bukan mencukurnya. Kemudian berikutnya yang kelima taqlimul adhafir, yaitu memotong kuku ya, kemudian mencabut bulu ketiak. Nah, kemudian kata penulis wa yudhafu ila hadzal khisal khamis as-siwak wal itishaqu ma wal mabmadah wa ghuslul barajim wa hiya ya al-aqdul lati fi dhuhuril asabi. Nah, dan juga di sini ya ditambah daripada 5 poin yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah siwak ya, ini termasuk sunnah juga. Istinsyaq, istinsyaq itu apa? Memasukkan air ya ke dalam hidung, kemudian apa? Berkumur-kumur dan menyela-nyela jari ketika apa? Ingin berwudu dan juga istinja ya. Wadzalika, yang demikian ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam asyrun minal fitrah ya, asyrun minal fitrah, 10 bagian dari fitrah. Maka kita sebutkan kemarin bahwasanya 5 fitrah ini bukan pembatasan. Ingat yang kita sebutkan di awal, 5 fitrah ini bukan pembatasan, karena di sana ada hadis yang lain kan. Nah, hadisnya ini bahwasanya pa asyrun minal fitrah, ada 10 ya dari sunnah-sunnah fitrah. Dalam hadis Aisyah disebutkan yang pertama qasus syarib, itu memotong kumis. Kemudian apa? Wa ifa'ul liha ya, yaitu kemudian apa? Membiarkan jenggot. Kemudian wasiwak, dan bersiwak. Kemudian apa? Istinsyaq, memasukkan hidung apa namanya? Air ke hidung. Wa qasul adhfar, yaitu memendekkan ya atau memotongkan kuku. Kemudian apa? Menyela-nyela ya, wa ghuslul barajim. Jadi kalau kita berwudu itu di sela-sela ya jarinya. Wa natful ibad, kemudian apa? Mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, yaitu apa? Memotong bulu kemaluan. Nah, wa qasul ma ya, maka ini diantaranya ya. Kemudian mencukur, kemudian al istinja ya, ini diantara 10 yang disebutkan ya. Nah, kemudian Mus'ab bin Syaibah sebagai salah satu perawi hadis ini mengatakan, aku lupa yang ke-10 kata beliau. Aku lupa yang ke-10 kata beliau, mungkin itu adalah berkumur-kumur. Ini bentuk kehati-hatian mereka ya, bentuk dari kehati-hatian mereka ya. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, jadi kita sudah selesai dari bab yang keempat ya, yaitu masalah siwak dan sunnah-sunnah fitrah ya, dan sunnah-sunnah fitrah. Nah, kemudian kita masuk bab yang kelima, al-babul khamis fil wudu ya. Bab yang kelima yaitu tentang berwudu ya, tentang berwudu. Wa fihi masail, dan di dalamnya ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ya, masalah yang pertama ta'rifuhu wa hukmuhu. Masalah yang pertama adalah definisi wudu dan juga hukum wudu tersebut. Ya, jadi ini masalah yang pertama.
Jadi definisinya wudu itu apa sih? Ya, dan juga hukum berwudu itu apa? Maka di sini disebutkan al-wudu'u lughatan. Adapun ya berwudu secara bahasa, ya wudu secara bahasa dia adalah mushtaqun minal wadha'ah. Ya. Jadi wudu itu secara bahasa, jadi kata wudu itu pecahan ya dari kata wadha'ah. Dari kata wadha'ah, yaitu sesuatu ya wahya al-husnu wan nadhafah. Dia adalah sesuatu yang bagus dan bersih. Nah, ini secara bahasa. Jadi secara bahasa itu wudu itu adalah sesuatu yang bagus dan bersih. Wahya al-husnu bagus wan nadhafah, ya dan bersih. Nah, ini secara bahasa. Maka ini yang disebut dengan al-wadha'ah. Jadi ini arti dari kalimat al-wudu secara bahasa. Ya. Maka sudah menjadi sesuatu yang harus, menjadi suatu keharusan bahwa makna bahasa, maka dia akan mempengaruhi makna secara istilah syar'inya. Ya. Jadi makna bahasa yang disebutkan ini ya nanti akan memiliki kolerasi, ya memiliki apa? Kesamaan antara dengan istilah syar'inya. Jadi ada sinkronisasi bahasanya nih lah, kolerasi, sinkronisasi, ya ada kesamaan nantinya, ada kaitan. Nah gitu ya, ada kaitannya, ya ada kaitannya ya antara makna bahasa dan juga makna istilah. Nah, karena kalau tidak demikian, ya kalau tidak ada kaitannya, maka penyebutan secara bahasa ini adalah perkara yang sia-sia. Ya, maka bisa dipastikan bahwa di sana ada kaitannya antara makna bahasa dan juga makna istilahnya. Jadi makna bahasa tadi apa? Al-husnu wan nadhafah, yaitu kebagusan dan juga apa? Kebersihan. Itu makna secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'inya, yaitu adalah isti'malul ma fil a'dha'i. Ya. Adapun istilah secara syariat, ya istilah secara syariatnya, yaitu menggunakan air untuk 4 anggota wudu. Ya, yaitu menggunakan air, isti'malul ma, ya menggunakan air untuk 4 anggota wudu. 4 anggota wudu yang harus dibasuh dengan air itu adalah, yang pertama adalah wajah, kemudian wal yadani, ya kedua tangan, kemudian warra'su, ya kemudian apa? Kepala, ya kemudian warijlani, dan dua kaki. Maka agar tidak membingungkan, ya alangkah baiknya sedikit kita ya ketahui dulu mana batasan wajah, ya mana batasan yang disebut dengan wajah itu mana aja sih, nanti sih dipaparkan, cuma di awal kita sebutkan. Maka di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa wajah itu dimulai, kalau ukuran panjang maka dimulai dari tempat rambut kepala yang normal, ya dari ya tempat rambut kepala yang normal tumbuhnya. Jadi memanjang ke bawah sampai ke dagu. Ya, sampai ke dagu. Kenapa di sini kita katakan normal? Karena ada yang kada normal. Ya, tumbuhnya di mana? Di upun-upun sini kan misalnya. Nah, ini kada masuk. Nah, yang mana masuk? Yang biasa normal. Nah, yang di sini nah kan sampai memanjang sampai ke dagu sini. Ini namanya Pak. Makanya kita sebut yang normal. Ya, karena mana kada normal? Karena dibasuhnya sampai dari sininya. Ya, ini kita katakan yang normal, yang tumbuh dengan normal. Nah, sampai ke mana? Sampai ke dagu. Dan melebar, ya melebarnya dari batas telinga sampai ke telinga. Ya, dari telinga ini sampai ke telinga ini batas wajah. Maka ini yang harus dicuci ketika apa? Berwudu. Ya, ini yang harus dicuci ketika ya berwudu. Adapun tangan, kepala, kaki nanti kita akan bahas pada babnya.
Ya, nanti akan kita bahas pada babnya insyaallah. Maka kita kembali ke ke pengertian secara syar'i tadi dulu. Ya. Bahwasanya yang namanya wudu secara syariat tadi apa? Isti'malul ma, yaitu yang menggunakan air untuk mencuci anggota tubuh yang 4. Ya, wajah, 2 tangan, kepala dan dua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, yaitu dengan sifat yang khusus. Dengan sifat yang khusus di dalam syariat. Tata caranya itu sudah ditunjukkan di dalam syariat. Jadi tidak boleh kita membuat-buat syariat baru. Ya, tidak boleh kita buat-buat syariat sendiri. Kemudian ala wajhi ta'abbudin lillahi ta'ala. Ya, yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya secara pengertian secara apa? Syariat, yaitu menggunakan air ya untuk mencuci anggota tubuh yang 4, wajah, 2 tangan, kepala dan kaki dengan cara yang khusus. Ya, dengan cara yang khusus yang diajarkan dalam syariat ala wajhi ta'abbudillah. Jadi dengan berniat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ada yang berwudu membasuh keempat anggota wudu tadi tanpa diniatkan untuk ibadah, maka itu hanya apa? Murni kegiatan kebersihan saja. Ya, murni itu hanya apa? Ya, kegiatan kebersihan biasa, bukan kegiatan ibadah. Bukan kegiatan ibadah. Jadi kata para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sebaiknya kata beliau, setiap definisi dari kata ibadah itu harus didahului dengan apa? Ala wajhi ta'abbudillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan yang senada dengannya. Seperti misal kalau kita mengatakan haji. Haji secara bahasa adalah melakukan tawaf ya di Baitullah. Kemudian melakukan yang lainnya dengan cara yang khusus dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal sebagai ada contoh yang lain lagi. Ya, para fuqaha ya mereka membawakan definisi tentang puasa. Ya, puasa ya adalah apa? Al-imsak. Ya, maknanya apa? Menahan ya dari perkara-perkara yang dapat membatalkan ya puasa, baik itu makan atau minum dan jima. Ya, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Maka ini kata para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebaiknya dibubuhkan di akhir kalimat ala wajhin ta'abbudillah, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena ada orang yang dia apa? Ya kada makan, kada minum, tapi dia nggak niat puasa, maka nggak dihitung apa sebagai apa? Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ya, Pak? Iya. Jadi misalnya kada makan ya, dia tidak dihitung puasa karena dia tidak ada niat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalian niatnya hendak diet kan? Ya, kada makan seharian, kada minum seharian, sekalinya diet ya. Nah, maka ini harus dibedakan, harus dibedakan. Kemudian wa hukmuhu, hukum berwudu. Ya, hukum berwudu. Adapun sebelumnya agar kita tidak lupa, ya apa sih hubungannya? Ternyata tadi kan kita ngomong apa hubungannya antara makna wudu secara bahasa dan makna wudu secara istilah. Ya, maka dapat kita simpulkan di sini makna bahasa tadi adalah al-husnu wan nadhafah, sesuatu yang bagus dan ya bersih. Maka kemudian kita lihat di dalam istilah syar'inya, di dalam makna syar'inya, kita dapati orang yang mencuci anggota tubuh ya atau anggota wudu tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membersihkannya. Ya, dalam rangka untuk membersihkannya. Maka dengan demikian jelaslah kaitan antara makna bahasa dan makna syar'i di dalam kata wudu ini. Ya, sama-sama membersihkan.
Ya, sama-sama membersihkan. Maka kemudian hukumnya. Hukum wudu ini apa? Annahu wajibun 'alal muhdits. Ya, idza arada shalah wa ma fi ya hukmiha. Ya. Hukum wudu ini ya, bahwa wudu itu wajib bagi orang yang berhadas. Wajib bagi orang yang berhadas. Hadas apa di sini, ikhwah? Tentunya hadas kecil. Ya, hadas kecil. Karena kalau hadas besar itu tidak akan terangkat dengan berwudu. Ya, tidak akan terangkat dengan berwudu. Ya, tidak terangkat dengan berwudu kecuali dengan apa? Mandi janabah atau mandi junub. Ya, mandi bersuci dari haid dan nifas. Maka yang diinginkan di sini yaitu adalah hadas apa? Hadas kecil. Kalau hadas besar harus dihilangkan dengan mandi. Ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya, jadi kita telah membahas apa itu hadas, ya, macam-macam hadas, ada hadas kecil, ya, dan juga hadas besar. Bagaimana cara membersihkannya, sehingga di sini nggak perlu kita mengulanginya lagi, tinggal antum buka di hadapan murojaah lagi. Maka yang perlu kita tegaskan bahwa wudhu itu apa? Wajib bagi orang yang berhadas dengan hadas kecil, ya, dengan hadas kecil. Ila idza arada shalah, ya. Itu diwajibkan atasnya ketika dia ingin, ya, melakukan sholat atau melakukan ibadah apa saja yang bersesuaian, ya, dengan syariat, ya, ibadah tersebut, ya, bersesuaian. Itu merupakan syariat dari ibadah tersyarat daripada ibadah tersebut. Seperti apa? Tawaf di sini disebutkan kat tawafi, ya, wa masil mushafi, ya, seperti tawaf di sekitar Ka'bah, dan juga orang yang hendak memegang al-mushaf, ya. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama bahwa dalam tawaf itu disyariatkan bersuci. Dan juga ada ulama yang mengatakan bahwa tidak mesti bersuci ketika ingin melakukan tawaf. Ini tidak mesti berwudu. Dan pendapat ini dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Intinya bahwa bahwa wajib bersuci itu atau berwudu itu ketika melakukan tawaf, ya, atau memegang mushaf. Ini masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah. Adapun yang dikuatkan oleh penulis di dalam dua masalah ini adalah wajib untuk berwudu, ya, wajib untuk berwudu, sehingga dilarang bagi orang yang tidak dalam keadaan bersuci untuk melakukan tawaf dan juga memegang mushaf, ya. Jadi untuk memegang mushaf ini kita harus apa? Berwudu. Tapi kalau untuk membacanya tidak harus berwudu. Ingat, beda, ya, antara membaca dan memegang itu berbeda. Ya, misal kalau kita membaca bisa mungkin dari HP kita, ya, maka HP ini nggak masuk hitungan, maka membacanya itu bukan sesuatu. Tapi kalau kita menyentuh, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Ini menurut pendapat, ya, jumhur ulama, ya, adalah jumhur ulama, ya, meskipun di sana ada, ya, silang pendapat di kalangan mereka. Jadi ini hukumnya wajib bagi orang yang berhadas, ya, hadasnya hadas kecil jikalau dia ingin sholat, ya, atau ibadah yang mensyaratkan dia harus berwudu, ya. Jadi kalau syarat di sini yang nggak boleh kecuali harus ditunaikan, ya. Kecuali harus ditunaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.